Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita lanjutkan materi kimia turunan alkana atau gugus fungsi, yaitu pada eter atau alkoksi alkana. Oke, sebagai bahan pengantar, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tenaga medis sedang melakukan operasi kayaknya ya. Nah, ini operasi. Kira-kira apa hubungannya dengan kimia? Pada saat melakukan operasi, tim medis biasanya menggunakan obat bius dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit bagi pasien yang sedang dioperasi. Tahukah Anda bahwa salah satu kandungan obat bius tersebut merupakan senyawa eter, yaitu dietil eter dengan rumus kimia Y2H5 2 kali O. Maka, apakah itu eter? Atau, untuk meningkatkan bilangan oktan pada bahan bakar, biasanya ditambahkan zat aditif pada bensin pada suhu dingin. Dengan demikian, efisiensi bahan bakar akan semakin baik, bahkan lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi polusi udara. Salah satu zat aditif itu adalah berupa senyawa eter, MTBE. Apakah itu eter? Nah, jadi berikut akan dipaparkan mengenai eter. Eter atau alkoksi alkana. Eter adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR aksen. Dengan R dapat berubah alkil maupun aril. Contoh senyawa eter yang paling umum adalah pelarut dan anestetik dietil eter. Rumus umum CnH2n tambah 2O. Nah, masih ingat? Ini sama dengan rumus alkohol ya, atau alkanol. Nah, jadi sama, berarti kalau memiliki rumus umum sama, tetapi gugus fungsi berbeda, berarti ada nanti isomer gugus fungsinya ya. Sementara rumus strukturnya adalah ROR aksen. Jadi ini yang membedakan antara alkohol dengan eter, yaitu rumus struktur. Kalau alkohol kemarin ROH ya, itu ya, ROH. Sementara kalau eter ROR aksen. Nah, demikian strukturnya. Jadi yang kita pelajari pada eter ini meliputi tata nama, ada sifat-sifat, isomer, cara membuat, lalu kegunaan. Tata nama eter dimulai dari nama trivial atau nama lazim. Nama trivial eter adalah alkil-alkil eter, yaitu nama kedua gugus alkil ditulis di depan diikuti kata eter dan ditulis terpisah. Alkil-alkil ditulis secara urutan abjad sesuai dengan jumlah atom C-nya. Apabila kedua alkil sama, maka tinggal digabung menggunakan awalan di. Contoh. Jadi, ini tadi ROR aksen, ini alkil. Nah, boleh kita jabarkan. Ini alkilnya, lalu R yang aksennya juga alkil. Jadi, eternya itu adalah gugusnya O. Nah, jadi kita buat ke contoh. Misalkan CH3, OCH3. Nah, jadi sama gugus R dan R aksennya ya. Jadi gugus alkilnya ini adalah metil. Ini metil, tinggal gabung aja. Metil, metil, eter. Karena metilnya sama berarti dimetil eter. Lalu gimana kalau beda? Nah, jadi ini etil, ini metil. Dibaca duluan etil ya, sesuai abjad. Etil duluan. Berarti dibaca etil, metil, eter. Sebutkan alkilnya. Ini tadi, sebutkan alkilnya, lalu tambah kata eter. Jadi mudah ya untuk nama trivial. Boleh juga demikian. Jadi alkil yang sebelah kanan itu metil, alkil yang sebelah kiri itu masih ingat kalau jumlah atom C-nya ada 3 tetapi ada belokan ya. Nah, itu namanya isopropil. Jadi kalau lurus itu propil. Berarti bentuk yang ini adalah isopropil. Jadi abjadnya mana duluan, isopropil atau metil? Ingat, kalau isopropil I-nya yang kita lihat. Berarti nama trivialnya adalah isopropil metil eter. Lalu nama IUPAC. Nama IUPAC eter yaitu alkoksi alkana.
alkil dengan jumlah atom C lebih sedikit dianggap sebagai gugus alkoksi, sedangkan alkil dengan jumlah atom C lebih banyak dianggap sebagai alkana. Atau lebih tepatnya ingat, kalau bentuknya ROR aksen ini, jadi diantara R dengan R aksen ini, mana yang paling pendek itulah alkoksinya. Jadi mana yang paling panjang itu alkananya, gitu ya. Jadi tidak ada ketentuan alkoksi sebelah kiri atau alkoksi sebelah kanan. Jadi ketentuannya adalah panjang pendek. Yang panjang itu alkana, R yang pendek itu alkoksi. Jadi tata namanya ditulis dengan urutan nomor alkoksi ditambah dengan alkoksi ditambah dengan alkana. Jadi tata nama alkana sama ya dengan penamaan alkana yang sebelumnya. Jadi kalau ada cabang ikuti aja pengaturan penggunaan cabangnya. Jadi alkoksi gugus alkil yang paling sederhana tadi. Nah, jadi biasanya alkoksi selalu sederhana atau pendek kecil. Langsung ke contoh, misalkan aja CH3OCH3. Jadi ini kebetulan sama pendeknya ya, berarti boleh bebas menggunakan mana alkoksi. Jadi penggunaan nama alkoksi sama aja dengan penggunaan nama alkana. Jadi kalau alkana itu menggunakan akhiran ana sesuai dengan jumlah atom C-nya, kalau alkoksi menggunakan akhiran oksi sesuai dengan jumlah atom C-nya. Jadi ini C-nya hanya ada satu, berarti itu met. Berarti kita tambah akhiran oksi jadi metoksi. Jadi kita baca alkoksinya duluan ya, maka metoksi metana. Ini metoksi, ini metana, atau sebaliknya ya, kebetulan sama. Gimana kalau beda? Nah, jadi ingat yang pendek tadi itulah alkoksi, ini lebih pendek ya. Ini ada satu C-nya, ini ada dua. Jadi dibaca langsung metoksi etana. Kenapa tidak dinomori? Karena apa? Karena alkananya masih bentuk paling sederhana. Jadi hanya satu bentuk. Nah, jadi tidak mungkin ada dua metoksi etana. Jadi tinggal dibuat metoksi etana ya. Nah, jadi dibuat seperti ini. Tidak usah pakai nomor. Karena hanya satu bentuk. Nah, misalkan yang seperti ini, contoh ketiganya, yang pendek, yang kanan itu alkoksi. Alkoksinya itu ada 2 atom C, berarti dibaca etoksi. Alkananya ada 3 ini ya, 1, 2, 3. Mati rata terpanjangnya belok. Nah, kalau kita buat penomorannya berarti 1, 2, 3. Alkoksinya ini di nomor berapa? Jadi dari sini alkoksinya ya. Nah, di nomor 2. Berarti dibaca 2 etoksi propana. Atau boleh juga etoksi isopropana. Ini etoksi, ini isopropana. Misalkan yang menggunakan penomoran. Nah, perhatikan, untuk ether berikut, R yang paling kecil itu berada di sebelah kiri ya. Nah, ada 3 atom C-nya yang mengalami pembelokan. Berarti itu dibaca isopropil kalau alkil. Jadi kalau alkoksi, isopropoksi. Nah, alkananya berapa panjangnya? Nah, boleh dibuat gini ya. Nah, ini yang paling panjang. Untuk penomoran, ingat, kalau penomoran, usahakan gugusnya itu paling kecil nomornya. Berarti penomoran dimulai dari bawah tentunya. Jadi alkoksinya itu di nomor berapa? 2. Nama alkoksinya tadi isopropoksi. Nah, sedangkan alkil-alkilnya ini dibaca ya. Berarti di nomor 3 ada metil, di nomor 4 ada metil. Baca dulu alkoksinya, baru masuk ke alkananya. Maka namanya ditulis 2 isopropoksi 3,4 dimetil pentana. Ingat, ini 2 isopropoksi karena di nomor 2, lalu ada 3 dan 4 metil. 3, 4 dimetil pentana karena randa terpanjangnya 5. Oke ya, sudah sangat jelas. Berikutnya sifat-sifat ether. Yang pertama sifat fisika. Senyawa suhu rendah mudah menguap dan mudah terbakar. Titik didihnya rendah karena tidak mempunyai ikatan hidrogen. Jadi berbeda dengan alkohol. Di alkohol ada ikatan hidrogen. Sukar larut dalam air. Nah, beda juga dengan alkohol ya, walaupun memiliki rumus yang sama. Sementara sifat kimia bersifat anestetik, tidak bereaksi dengan natrium. Sifat ini dapat digunakan untuk membedakan alkoksi alkana dan alkanol. Nah, boleh diulas kembali sifat fisika alkanol. Lalu
reaksi-reaksi pada eter itu meliputi eter dengan asam halida. Jadi bentuknya ROR aksen ditambah dengan HX, menghasilkan ROH ditambah R aksen X. Nah, ini merupakan contoh reaksi substitusi ya. Nah, di mana R panjang ini jadi alkohol. Jadi yang mana jadi alkohol di antara R dengan R aksen ini? Jadi boleh R aksen yang menjadi alkohol, tergantung mana yang panjangnya, itu maksudnya ya. Nah, ini eter, ini asam halida, ini alkohol, ini nanti haloalkana. Ingat ya, haloalkana ada gugus halidanya, halogen. Lalu berikut. Untuk eter ditambahkan juga dengan asam halida, tetapi dengan asam halida yang berlebih, maka akan dihasilkan produk yang berbeda. Yaitu kalau berlebih, maka akan dihasilkan dua jenis haloalkana. Ini dia. Haloalkana pertama dari R, lalu dari R aksen. Berarti tambah H2O. Langsung ke contoh soal. Eter ditambahkan dengan asam halida yang secukupnya atau terbatas. Berikut, CH3O C2H5 ditambah dengan HCl akan menghasilkan CH3Cl ditambah C2H5OH. Sini hati-hati ya. Yang paling panjang ini R, yang paling panjang itu yang jadi alkohol. Jadi yang paling pendek itu haloalkana. Gimana kalau asam halidanya berlebih? Berarti misalkan C3H7O C2H5 ditambah dengan HCl, berarti yang ini jadi haloalkana, yang ini jadi haloalkana. Ini C2H5Cl, ini C3H7Cl ditambah dengan H2O. Gitu ya. Lalu eter dengan pX5. Ini hanya dengan pX5. pX3 tidak bereaksi dengan eter ya. Jadi bentuknya ROR aksen ditambah pX5 akan menghasilkan RX aksen ditambah dengan POX3. Jadi kedua R-nya berubah menjadi haloalkana. Eter, haloalkana. Jadi contoh, CH3O C2H5 ditambah PC5. Jadi ini jadi haloalkana, CH3Cl, C2H5-nya juga jadi haloalkana. Ingat hasil sampingannya ini ya, POCl3. Keisomeran pada eter. Yang pertama isomer posisi. Isomer posisi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama tetapi letak gugus fungsi berbeda, atau dengan kata lain hanya nomor yang berbeda. Contohnya ini ya. Rantai pertama CH3O, CH2, CH3 itu 1 metoksipropana. Ini ya. Ini alkoksinya metoksi yang paling pendek di nomor 1. Ini alkoksinya di nomor 2 ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dibaca 2 metoksipropana. Jadi yang berbeda hanya nomor. Itu kalau isomer posisi. Lalu isomer gugus fungsi. Alkoksi alkana berisomer gugus fungsi dengan alkohol. Di pokok bahasan alkohol juga sudah kita jabarkan ya. Kita buat kembali contohnya. CH3 CH2OH itu etanol atau alkohol, itu berisomer gugus fungsi dengan CH3O CH3 dimetil eter atau eter dengan rumus molekul yang sama C2H6O. Struktur yang berbeda atau gugus yang berbeda. C2H6O memiliki gugus OH, C2H6O memiliki gugus O, eter dan alkohol. Untuk pembuatan eter, yang pertama adalah reaksi asam sulfat dan etanol menghasilkan dietil eter dan etil hidrogen sulfat sebagai zat antara. Ini merupakan bentuk dehidrasi alkohol. Ya, contohnya demikian. Ini ada hasil antaranya menghasilkan dietil eter. Ya, jadi boleh langsung dibuat. Kalau etanol ditambah dengan H2SO4 langsung ke sini hasilnya ya. Lalu sintesis Williamson. Pada sintesis ini terjadi reaksi antara alkil halida dengan alkoksida. Contohnya demikian. Ini menghasilkan eter ya. Ini sintesis Williamson. Menghasilkan ini produknya eter. Metil propil eter.
Lalu ketiga, mereaksikan alkil halida dengan perak oksida dengan hasil sampingan perak halida. Nah, ini dia haloalkana atau alkil halida, ini dia perak oksida menghasilkan ether. Ingat hasil sampingannya tadi ada perak halida ya. Nah, ini reaksi khusus perak oksida. Untuk kegunaan ether, nah, ingat ini untuk obat bius ya. Nah, ether digunakan sebagai pelarut, obat anestesi, senyawa ether yang diberikan melalui pernapasan sebagai obat bius. Contohnya boleh kloroform, siklopropana, atau boleh seperti yang di awal tadi, dietil ether. Nah, metil tersier butil ether atau MTBE. Di MTBE itu singkatan dari metil tersier butil ether, digunakan sebagai zat aditif pada bensin untuk menaikkan bilangan oktan suatu bahan bakar bensin. Jadi strukturnya ini ya. Ini dia tersier butil. Ini metil tersier butil ether. Oke, baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Jadi ethernya sudah tuntas atau alkoksi alkananya sudah tuntas. Ini coba dilatih latihan soalnya, ini sebagai bahan latihan bagi Anda untuk lebih menguasai pokok bahasan mengenai ether. Jadi setiap gugus fungsi kita buat latihannya dengan harapan Anda akan semakin terbiasa untuk soal-soal yang berhubungan dengan gugus fungsi. Terkhusus pada pertemuan kali ini, ether. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang ikut menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.